Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek Resort Bumi Anggrek Bekasi. Kembali kita bertemu untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini, Sabtu 6 September 2025. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 697, baitnya yang ketiga. Yesusnya paluan, sambil berhati alami martuaan. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Yosua 1 ayat 16-17. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu, kiranya menyertai engkau, seperti ia menyertai Musa. Demikianlah firman Tuhan. Salah satu tugas seorang pemimpin adalah menggerakkan orang-orang di sekitarnya untuk melakukan sesuatu yang bertujuan mencapai tujuan bersama. Apakah itu mudah? Tentu tidak. Ada banyak faktor yang membuatnya tidak mudah untuk menjadi pemimpin seperti itu. Apalagi jika yang dipimpinnya adalah sekumpulan orang yang tegar tengkuk, yang suka membangkang dan tidak percaya kepada pemimpinnya. Itu juga yang dialami oleh Yosua ketika ia mendapat mandat dari Allah untuk menggantikan Musa menjadi pemimpin atas umatnya, keturunan Israel atau Yakub dalam misi memasuki tanah Kanaan. Ia tahu bahwa orang-orang Israel adalah orang-orang yang tegar tengkuk, degil hatinya. Bagaimana mereka bukanlah orang-orang yang mudah untuk digerakkan. Karena itu muncul keraguan dan ketakutan dalam diri Yosua untuk mengemban tugas itu. Namun Tuhan Allah memberi kepastian kepadanya bahwa ia akan menyertai Yosua, asal Yosua tidak melancang dari jalan dan perintah yang diberikannya. Hal itulah yang membuat Yosua berani untuk mengambil alih kepemimpinan Musa. Dan perintah serta petunjuk pertamanya adalah kepada pemimpin suku-suku Israel dan kepada orang-orang suku Ruben, suku Gad, dan sebagian suku Manasye. Petunjuk dan perintah dalam rangka untuk membuat atau merebut tanah Kanaan di sebelah timur sungai Yordan. Dan ternyata petunjuk dan perintah Yosua itu mendapat tanggapan yang positif. Mereka berkata, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu, kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Mereka bukan hanya bersedia melaksanakan apa yang dikatakan oleh Yosua, namun juga mendoakan Yosua agar ia selalu disertai oleh Allah, seperti Allah selalu menyertai Musa. Dan seperti yang kita tahu, akhirnya bangsa itu dalam kepemimpinan Yosua berhasil memasuki tanah Kanaan dan tinggal di sana, di tanah yang dijanjikan Allah kepada mereka. Dalam hal keberhasilan itu, ada 3 pihak yang saling terkait dan bekerja sama. Allah yang menyertai Yosua, Yosua yang taat kepada Allah dan memimpin dengan penyertaan Allah, serta umat yang bersedia dipimpin dan mendoakan pemimpinnya. Sebuah kerjasama dan keterkaitan yang amat kuat dan efektif.
Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Allah, siapapun kita dan apapun peran kita saat ini, setiap kita berada dalam dua posisi, yang memimpin dan yang dipimpin. Yang memimpin misalnya mulai dari memimpin diri sendiri, pemimpin rumah tangga, baik itu sebagai ayah maupun sebagai ibu, atau pemimpin di perusahaan. Menjadi yang dipimpin misalnya di pekerjaan, di rumah tangga maupun di masyarakat. Dan kita, serta apapun peran kita mempunyai tujuan masing-masing dan juga tujuan bersama. Firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita, agar kita dapat mencapai tujuan yang kita inginkan, mencapai misi yang telah ditetapkan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengaitkan diri kepada Allah, membiarkan Allah yang memimpin kita, dan percaya bahwa Ia menyertai kita. Itulah yang dilakukan Yosua, dan hanya pemimpin yang bersedia dipimpin oleh Allah dan mengandalkan penyertaan Allah saja yang mampu memimpin dengan baik dan didengarkan oleh orang-orang yang dipimpinnya. Kedua adalah bersedia dipimpin oleh pemimpin kita, melaksanakan apa yang telah ditetapkannya, karena kita tahu dan percaya Dia pemimpin yang disertai oleh Allah. Ketiga, mendoakan pemimpin kita agar dia selalu memimpin dengan penyertaan Allah dan dipimpin oleh Allah juga. Dengan demikian, pusat kepemimpinan Kristiani adalah Allah, yaitu pada diri orang yang memimpin maupun pada orang-orang yang dipimpinnya. Karena itu, apapun yang menjadi harapan dan cita-cita kita sebagai pribadi maupun sebagai persekutuan, libatkanlah Allah dalam prosesnya, baik dalam proses ketika kita sebagai pemimpin maupun ketika kita sebagai yang dipimpin. Dan karenanya, apapun yang kita cita-citakan akan tercapai oleh karena kepemimpinan Allah dalam diri kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, biarlah Engkau menolong kami dengan pertolongan Roh Kudus, agar kami menjadi orang-orang yang dipimpin oleh Engkau, melalui para pemimpin kami yang Engkau sertai, dan yang juga Engkau pimpin dalam prosesnya, agar kami bersama boleh mencapai tujuan yang telah Engkau tetapkan dan misi yang Engkau berikan bagi kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.